Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Lalang untuk memimpin tata cara pengisian format SKP. Silakan. Lalang mana Lalang? Lalang Ridho. Ya, hadir Bu. Oke, lanjutkan. Oke, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk JPT, yang kedua kuantitatif untuk jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Untuk jabatan administrasi, baik itu jabatan pengawas maupun administrator. Untuk jabatan fungsional itu bisa digunakan untuk fungsional umum maupun fungsional tertentu. Baik Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah mendownload materi, Bapak Ibu boleh membuka Excel. Yang pertama kita buka dulu yang kuantitatif untuk JA dan JF. Ya baik, modelnya seperti ini. Sudah muncul ya. Baik Bapak Ibu, hal pertama yang harus Bapak Ibu lakukan, sama seperti model SKP tahun 2021, Bapak Ibu tinggal memasukkan NIP pada kolom yang berwarna merah. Contohnya di sini, saya sudah memasukkan NIP untuk pejabat atau pegawai negeri sipil yang dinilai. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa memasukkan NIP atasan langsung atau pejabat penilai. Nanti, ketika Bapak Ibu memasukkan NIP, data otomatis akan muncul. Data yang akan muncul adalah data berdasarkan keadaan Sidawai tanggal 22 Juli tahun 2022. Apabila data Bapak Ibu tidak sesuai, Bapak Ibu bisa langsung edit di masing-masing kolom yang tidak sesuai. Lanjut, kita masukkan atasan pejabat penilai. Kenapa ini perlu? Biodata atasan pejabat penilai ini diperlukan nanti pada saat Bapak Ibu menyusun laporan hasil. Laporan hasil kinerja. Form terakhir dari SKP tahun 2022. Oke, sudah masuk? Kalau sudah terisi semua, Bapak Ibu bisa lanjut ke sheet nomor 2, sheet cover. Nah, pada sheet cover ini, Bapak Ibu harus mengecek jangka waktu penilaian. Seperti yang disampaikan Bu KB tadi, jangka waktu penilaian dapat dilakukan dari 2 Januari sampai dengan 31 Desember untuk penilaian 1 tahun. Namun, apabila atasan langsung Bapak Ibu menginginkan penilaian per semester, Bapak Ibu bisa mengubah dari 2 Januari sampai 30 Juni. Penilaian kedua, 1 Juli sampai dengan 31 Desember. Itu kalau penilaian per semester. Nah, apabila Bapak Ibu menggunakan penilaian per semester, berarti SKP yang harus Bapak Ibu buat sebanyak 3 SKP. Mengapa 3 SKP? Yang pertama adalah penilaian semester pertama, yang kedua penilaian semester kedua, dan yang ketiga adalah akumulasi dari penilaian kedua semester. Itu baru yang per semester. Apabila atasan Bapak Ibu menginginkan penilaian per triwulan, berarti SKP harus Bapak Ibu buat sebanyak 4 ditambah 1. SKP triwulan 1, SKP triwulan 2, SKP triwulan 3, SKP triwulan 4, dan gabungan dari SKP triwulan 1 sampai triwulan keempat. Itu masih sedikit. Bagaimana kalau atasan langsung Bapak Ibu meminta SKP per bulan? Berarti Bapak Ibu harus membuat SKP sebanyak 13 SKP. Apa keuntungan dan kekurangannya? Keuntungan SKP yang dibuat 1 tahun penuh, yang pertama keuntungannya adalah
Bapak Ibu tidak perlu membuat banyak SKP, cukup 1 SKP. Namun kekurangannya, Bapak Ibu tidak bisa mengevaluasi SKP tersebut. SKP tersebut akan ditutup di tanggal 31 Desember, sehingga Bapak Ibu tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan revisi. Nah, apabila Bapak Ibu melakukan atau mengambil format yang per semester, penilaian per semester, itu keuntungannya Bapak Ibu bisa melakukan evaluasi. Nanti akan kita bahas di sasaran dan evaluasi SKP. Selanjutnya, pada form cover ini, Bapak Ibu cek kembali kesesuaian data dan cek juga di kolom yang di sini. Disesuaikan dengan nama dinas. Setelah selesai di sini, Bapak Ibu masuk ke sheet matriks peran dan hasil. Matriks peran dan hasil di sini, Bapak Ibu susun melalui dialog kinerja, seperti tahun sebelumnya. Bapak Ibu susun per OPD dulu, setelah itu diturunkan per bidang, dari bidang turunkan lagi ke masing-masing seksi. Kalau ada seksi, kalau tidak ada langsung dibagi tugas per PNS-nya. Setelah Bapak Ibu mendapatkan matriks peran dan hasil, silakan per individu mengambil tugas dan fungsi masing-masing, lalu Bapak Ibu tuangkan dalam format matriks peran dan hasil ini. Contohnya di sini, yang berwarna kuning, ini adalah rencana hasil kerja atasan langsung saya. Atasan saya menginginkan untuk adanya peningkatan atau meningkatnya kualitas layanan penggunaan teknologi informasi dalam manajemen kepegawaian. Nah, apa yang harus saya lakukan untuk mendukung ketercapaian rencana hasil kerja atasan? Yang pertama saya lakukan adalah terlaksananya pengelolaan sistem informasi kepegawaian yang valid dan informatif. Yang kedua, tersedianya dokumen penilaian kinerja sesuai SOP. Nah, karena di sini kita menggunakan model kuantitatif, maka Bapak Ibu diminta mengukur dengan 3 aspek. Yang pertama kuantitas, yang kedua kualitas, dan yang ketiga adalah waktu. Apakah bisa digunakan semuanya? Bapak Ibu bisa gunakan semuanya. Bapak Ibu juga bisa menggunakan salah satu atau 2, boleh, tidak harus semuanya. Di sini saya contohkan yang pertama, saya gunakan ketiga aspek ini. Untuk aspek kuantitas dalam rencana hasil kerja yang pertama, indikatornya adalah persentase pengelolaan data sistem informasi kepegawaian yang valid dan informatif dengan target 85%. Di sini Bapak Ibu bisa langsung ketik manual, tidak ada masalah. Untuk aspek yang kedua, aspek kualitas. Di sini tolak ukurnya adalah tingkat validitas data. Saya targetkan 90%. Dan aspek waktu dengan indikator publish data berkala setiap bulan dengan target 12 bulan. Sedangkan contoh rencana kinerja yang kedua, saya hanya menggunakan satu aspek, yakni aspek kuantitas. Dengan indikator kinerja, jumlah dokumen penilaian kinerja yang tersedia sesuai SOP dengan target 12 dokumen. Nah, apabila Bapak Ibu juga mengintervensi kegiatan atasan yang lain, silakan dituliskan di sini nomor 2, lalu apa kegiatan Bapak Ibu atau rencana hasil kerja Bapak Ibu yang mendukung ketercapaian rencana hasil kerja atasan. Di sini saya contohkan satu lagi, menurunnya angka pelanggaran disiplin. Itu adalah rencana hasil kerja atasan. Lalu rencana hasil kerja saya adalah terlaksananya pembinaan disiplin dan penegakan kode etik. Aspek yang saya ambil adalah aspek kuantitas dengan indikator kinerja individu, persentase penyelesaian pelanggaran disiplin dan kode etik sesuai SOP. Saya targetkan sebanyak 100%. 100% ini adalah dengan asumsi berapa yang masuk
laporan, sejumlah itu pula yang harus saya selesaikan. Nah, lalu di sini Bapak Ibu tidak melihat lagi adanya direktif pimpinan. Di mana direktif pimpinan? Direktif pimpinan kita masukkan di hasil kinerja tambahan. Di sini dengan aspek kuantitas dan indikator kinerja, persentase direktif pimpinan yang terlaksana sesuai target waktu yang telah ditetapkan. Mengapa kita menaruh terlaksananya direktif pimpinan di hasil kinerja tambahan? Karena direktif pimpinan ini kita anggap sebagai kegiatan dengan tingkat prioritas yang rendah. Namun, apabila ada tugas Bapak Ibu yang berada di luar tupoksi, namun tugas itu merupakan tingkat prioritas tinggi, maka hasil kerja tersebut Bapak masukkan di sini, hasil kerja utama, walaupun berada di luar tupoksi. Oke, kita lanjut lagi ke bawah. Untuk perilaku kerja. Perilaku kerja sebagaimana yang sudah dijelaskan, tidak lagi sejumlah 5 poin penilaian, tapi di sini ada 7. Mulai dari berorientasi pelayanan sampai dengan kolaboratif. Di sampingnya, Bapak Ibu konsultasikan dengan atasan terhadap ekspektasi khusus pimpinan. Apakah dalam perilaku kerja yang berorientasi pelayanan, atasan Bapak Ibu memiliki harapan khusus terhadap Bapak Ibu sebagai pejabat yang dinilai. Nah, dalam hal ini saya contohkan, atasan saya dalam penilaian berorientasi pelayanan berharap kepada saya untuk memperbanyak senyum dalam melayani pegawai. Yang kedua, dalam hal perilaku kerja yang akuntabel, atasan saya berharap agar saya bertanggung jawab dalam tugas. Yang ketiga, untuk kompeten. Untuk kompeten, atasan saya tidak menaruh harapan khusus terhadap saya sebagai PNS yang dinilai. Begitu juga untuk yang harmonis, loyal, adaptif, dan sebagainya. Jadi atasan di sini hanya menaruh 2 ekspektasi pada orientasi pelayanan dan akuntabel. Jika sudah sampai di sini, Bapak Ibu bisa lanjut ke form nomor 4, lampiran SKP. Nah, dalam lampiran SKP ini ada 3 hal yang harus Bapak Ibu kerjakan. Yang pertama, menentukan sumber daya. Bapak Ibu melakukan dialog bersama atasan langsung dalam melakukan mencapai rencana hasil kinerja yang sudah Bapak Ibu tentukan. Bapak Ibu boleh meminta sumber daya kepada atasan langsung. Nah, untuk mencapai apa yang sudah direncanakan, saya membutuhkan tambahan tenaga ahli di bidang IT. Nah, ini harus disepakati bersama atasan. Yang kedua, saya membutuhkan dana dalam melakukan updating data. Nah, terhadap kegiatan yang ketiga, saya membutuhkan premium dalam pelaksanaan monitoring pegawai. Ya, di sini BBM. Setelah ini disepakati, lalu Bapak Ibu akan diminta untuk membuat skema pertanggungjawaban. Apakah kegiatan yang Bapak Ibu lakukan akan dilakukan setiap bulan atau evaluasinya setiap bulan? Tinggal Bapak Ibu ganti. Progres hasil kinerja dilaporkan setiap bulan. Berarti SKP yang Bapak Ibu buat adalah SKP per bulan. Apabila Bapak Ibu ingin melaporkan kegiatan per semester, berarti Bapak Ibu tinggal mengganti setiap semester. Dengan begini, SKP Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu buat sebanyak 3 SKP. Namun, apabila pelaporan yang diinginkan oleh atasan per tahun, silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan kalimat progres hasil kerja dilaporkan pada akhir tahun. Ini berarti SKP yang Bapak Ibu buat sebanyak
1 SKP. Setelah itu, Bapak Ibu konsultasikan dengan atasan langsung terkait konsekuensinya. Di sini konsekuensinya ada 2. Yang pertama, jika memenuhi ekspektasi, maka akan, silakan Bapak Ibu bebas menentukan apa yang akan diberikan oleh atasan. Saya contohkan di sini, maka akan ditraktir makan. Boleh nggak seperti ini? Boleh, silakan saja Bapak Ibu, karena di sini tidak ada pembatasan untuk reward. Atau ini masih enak nih, jika memenuhi ekspektasi maka akan ditraktir makan. Yang nggak enak di sini adalah jika memenuhi ekspektasi maka akan diberikan tugas lain. Ini nggak enak nih, walaupun reward tapi nggak enak. Ini contoh saja Bapak Ibu. Konsekuensi yang kedua, jika tidak memenuhi ekspektasi, maka akan dilakukan perubahan target. Contoh untuk yang menggunakan penilaian SKP yang per semester, per bulan, atau per bulan. Ini masih bisa dilakukan perubahan target. Contoh lain, jika tidak memenuhi ekspektasi, maka akan dilakukan rolling staff. Seperti ini. Untuk kalimat bebas Bapak Ibu, silakan ditentukan, tapi yang 3 ini harus disepakati bersama atasan langsung. Harus disepakati bersama atasan langsung sebagai garis besar dalam pencapaian apa yang sudah direncanakan di matriks peran dan hasil. Oke, Bapak Ibu, sampai di sini. Kita lanjut ke form nomor 4, sasaran kinerja. Sasaran kinerja, di sini Bapak Ibu yang di kolom nomor 4, banyak pilihan, tinggal Bapak Ibu sesuaikan apakah ini SKP untuk jabatan administrasi atau jabatan fungsional. Setelah itu, Bapak Ibu cek kembali kesesuaian data, apakah sudah sesuai, lalu cek periode penilaian. Periode penilaian ini akan otomatis terisi apabila Bapak Ibu sudah mengisi pada sheet cover. Kita scroll ke bawah. Silakan Bapak Ibu cek kembali hasil kerja utama yang sudah diinput di sheet matriks peran dan hasil. Apabila ada perubahan, silakan Bapak Ibu ganti. Jika sudah sesuai, Bapak Ibu bisa lanjut ke hasil kerja tambahan. Ini akan terisi sesuai dengan yang Bapak isi di sheet matriks peran dan hasil. Begitu juga dengan perilaku kerja. Perilaku kerja untuk ekspektasi khusus pimpinan sudah langsung otomatis masuk. Sampai bawah sudah masuk semua. Jika sudah sesuai semua, Bapak Ibu bisa print lalu tanda tangan bersama atasan langsung. Jadi pada sheet ini tidak banyak hal yang harus Bapak lakukan kecuali mengecek lalu memastikan semuanya benar, print dan tanda tangan.